Sahabat profesional, berjumpa kembali di channel YouTube saya, Johnson Alfonso, trainer profesional. Dalam serial video training tentang membangun usaha atau kewirausahaan bagi pengusaha pemula, hal ini penting sekali, yaitu saya akan sharing video bagaimana kreativitas yang dibutuhkan bagi para businessman. Dan ini harus Anda pelajari, harus Anda kembangkan terus-menerus sampai kapanpun. Tonton sampai selesai video ini. Lalu ingat sahabat sekalian, subscribe, klik loncengnya, beri tanda like, kasih komen positif, dan share video ini kepada sahabat-sahabat Anda lainnya. Video training ini tentu saya buat berdasarkan pertanyaan-pertanyaan, diskusi-diskusi yang muncul di saat kelas-kelas online atau offline training yang saya berikan. Oleh karena itu sahabat sekalian, terus belajar karena di dalamnya ada poin-poin apa saja persyaratan harus dikembangkan kreativitas bagi seorang pengusaha, baik yang memula, yang sudah masuk, atau yang mau berkembang terus-menerus. Karena bisnis itu terus berjalan dan para pesaing datang terus. Jadi tetap semangat untuk belajar, untuk terus-menerus meningkatkan kreativitas Anda. Saksikan video ini sampai selesai. Kreativitas itu mutlak harus dimiliki bagi setiap profesional atau setiap para entrepreneur, terutama yang baru masuki dalam dunia bisnis. Apapun latar belakang Anda mulai bisnis, apa karena memang rencana Anda sejak awal sudah mau jadi bisnis, atau karena Anda situasi saat bekerja, Anda sudah masuki pensiun, Anda mulai terjun bisnis, atau Anda memang pensiun terpaksa atau dipaksa oleh situasi seperti itu. Apapun alasan Anda, tidak masalah. Tapi Anda hebat, berani memilih menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang entrepreneur. Nah, salah satu persyaratannya adalah kreativitas harus dimiliki bagi seorang entrepreneur. Nah, ini apa yang mesti dilakukan, sahabat sekalian? Apa itu kreativitas? Yaitu kemampuan Anda membuat sesuatu yang baru atau memodifikasi. Nah, itu ya, yang baru dari yang sudah Anda lihat. Nah, jelas ya. Anda tentu dari sini Anda wajib harus mengembangkan namanya kemampuan melakukan observasi di pasar. Ya. Oke, kita mulai ya, sahabat sekalian. Jadi seorang entrepreneur ini harus terlatih panca inderanya. Harus terlatih panca inderanya, khususnya bidang yang akan dimasuki. Nah, panca indera itu kan ada mata, telinga, hidung, mulut, kulit. Ini penting sekali, 5 indera ini. Ya mau pakai indera keenam boleh, bahasa batin ya boleh-boleh saja ya, bahasa bawah sadar. Tapi ini yang lebih bisa dipelajari, bisa diulangi. Jadi 5 indera ini dulu Anda tidak terlatih, sekarang harus terlatih. Contoh, Anda memasuki dunia kuliner, bisnis kuliner, berarti Anda harus mengandalkan apanya? Apa yang tersebut? Yaitu mata, pasti ya. Lalu apalagi? Pasti mulut, lidah. Nah, ini ya. Lalu apalagi? Kulit untuk melihat teksturnya dan seterusnya. Itulah yang Anda mesti fokus. Kalau Anda di bidang yang lain, ya tentu sesuaikan. Ya, jadi ini penting banget. Panca indera itu dilatih berulang-ulang supaya punya kepekaan menangkap suatu pesan. Modalnya dia terlatih untuk apa? Menyimpan memori di bawah setel Anda yang Anda lihat. Nah, kenapa? Tahapannya nanti Anda untuk meniru langkah awal dan memodifikasi. Ya, jadi itu teman-teman ya. Jadi pentingnya melatih panca indera Anda. Nah, tentu dasarnya kenapa teman-teman? Ya Anda harus mencintai dulu ya. Mencintai bidang usaha yang Anda akan masuki. Memang Anda telah memilih menjadi seorang pengusaha, seorang businessman. Itu dulu hal yang mendasar yang harus Anda perkuat dalam diri Anda. Mencintai profesi Anda, mencintai bisa Anda lakukan. Yang kedua, ya, tentu mencintai ini kan dasar kuat. Kenapa Anda mencintai? Karena punya dorongan, punya motivasi yang kuat. Untuk apa? Untuk ya ada dua kemarin kita belajar. Anda bisa lihat video-video saya lain ya tentang motivasi. Didasarkan karena faktor intrinsik dari dalam diri Anda, memang Anda ingin mewujudkan impian Anda menjadi pengusaha. Atau yang kedua,
memang karena terpaksa oleh kondisi lain, karena situasi ekonomi Anda menjadi pengusaha, karena faktor ekstrinsik Anda, yaitu siapa? Anak, istri Anda, atau keluarga Anda memaksa Anda untuk bisnis. Apapun latar belakangnya, Anda orang hebat, berani memilih jadi pebisnis, ya. Jadi mencintai dulu, mencintai. Nah, tahap berikutnya melatih panca indera berulang-ulang. Panca indera ini kita dulu waktu sekolah atau kuliah mungkin ya, tidak pernah dilatih secara khusus, tidak pernah ada penekanan di sana. Padahal ini penting sekali untuk bagi para pebisnis. Ya. Nah, apa model-model yang bisa Anda kembangkan nanti? Ya, kreativitas ini. Ada yang modelnya ATB, ada modelnya namanya Scamper. Nah, ini dia. Contoh, ya berarti ya, mulai melatih panca indera Anda, mengamati. Mengamati di seluruh. Jadi Anda seorang pebisnis, ketika Anda mau bisnis kuliner, berarti Anda harus hadir di sana. Lihat, observasi, datang ke food court. Anda membuka panca indera Anda supaya informasi ini masuk ke dalam diri Anda. Lalu catat, record di dalam HP Anda atau foto, suara dan semuanya. Lalu Anda coba meresapi, jadi seperti Anda sedang bertapa di tempat bisnis. Ya, turun langsung bertapa, duduk di lingkungan food court atau apa bisnisnya yang menjadi target Anda. Lalu aktifkan seluruh panca indera Anda supaya menangkap pesan-pesan detail dari bisnis yang Anda akan masuki. Jadi petapa bisnis itu penting sekali. Berapa lama kita nggak tahu. Nanti inspirasi akan masuk. Ya tentu jangan lupa berdoa ya sahabat sekalian, supaya Tuhan memberikan kita hikmat pengetahuan untuk bisnis apa yang Anda akan masuki. Bisnis itu, wah itu makin keren lagi. Kalau Anda punya spiritual yang oke, yang baik sekali ya. Jadi datang ke tempat bisnis tersebut, lalu aktifkan seluruh panca indera Anda, aktifkan mata. Ya ngomong aja ya, mata aktifkan. Lihat semua lingkungan Anda. Ini banyak food court. Kedua, aktifkan telinga, dengar suara mereka, suara pelaku-pelaku bisnis tersebut, dan juga suara pelanggannya. Duduk, ya, dengar suara pelanggannya, suara masakan dan sebagainya gitu ya, suruh masak sebagainya. Ketiga, Anda mulai aktifkan hidung Anda, mencium berbagai aroma. Pekah, latih dari aroma yang wangi sampai yang menarik buat Anda cium begitu ya. Nah ini aktifkan, buka semuanya. Ngomong aja, sugesti dalam diri. Hai hidung, buka, supaya kamu mengamati wangi-wangi dari ruangan ini. Lalu kemudian buka telinga Anda, buka mulut Anda. Mulai Anda ya pakai modal sahabat sekalian, mencicipi makanan yang ada di situ. Mencoba hari ini yang mana, lalu saya mencicipi tersebut, ya merasakannya, kemudian memegang teksturnya. Ya, pelajari. Catat apa yang dirasakan, catat semuanya. Nah, semua sudah dikatakan baik, lalu Anda observasi lagi, merenung. Dari sekian bisnis yang ada, sudah ada berkunjung ke semua food court di daerah Anda. Target saja beberapa yang Anda masuki saja. Nah, setelah terlatih di situ, mulai tahap kedua. Setelah belajar, mulai Anda, apakah saya mulai memodifikasi? Butuh waktu. Udah, tahap pertama dalam tadi ya, kota pertama mengamati indera aktif itu kreatif. Kedua, tiru dulu. Kalau di sana bikin bapau, ya, wah enak banget peminatnya. Lalu Anda mau memodifikasi isinya. Kalau di sini daging ayam, kita mau coba bapau daging kambing. Belum ada kan? Nah itu contoh teman sekalian ya. Tinggal ya meniru bapaunya, konsep bapaunya, tapi isinya daging kambing, sehat bagi para pria. Waduh, keren kan ya? Daging kambing, daging apa lagi? Daging burung dara. Daging apa lagi? Ayam biasa ya. Daging apa lagi? Macam-macam, teman-teman sekalian. Atau Anda memasukkan apa saja, bapau rasa apa lagi? Bisa macam-macam kan? Ada rasa bapau ikan. Oh, itu keren sekali ya. Jadi Anda bisa itu udah tahapan namanya modifikasi. Bisa Anda modifikasi dari bentuknya, dari hasil observasi mata Anda. Yang tadinya bentuknya mulut, saya mau bikin bentuknya agak unik seperti kue mangkok, tapi itu bapau. Atau Anda bikin jadi seperti bapau, seperti cake, bisa saja kan? Tergantung Anda. Itu dari segi bentuk. Teksturnya dari kulit, Anda membuat lebih kasar kah, lebih halus dan sebagainya. Dari rasa, mau asam, manis, pedas,
Bahkan Anda punya bakpao, punya grade yang berbeda-beda levelingnya, pedasnya. Itu kombinasi bisa macam sekalian ya. Tapi ingat ya, itu panca indera atau aromanya. Aroma gagah perkasa misalnya gitu. Aroma lembut. Nah, silakan ya. Itu sudah masukkan ke level 3. Tapi kalau Anda belum berani ya tiru aja, udah laku, contek aja ya, jualan compor ikut jualan compor aja. Tapi Anda akan bertarungnya berdarah-darah. Karena apa? Anda jualan sama dengan para pesaing. Meniru itu sekali lagi jangan sampai melanggar hak paten seorang ya. Tapi kalau kue sih memang belum ada yang punya paten kecuali ya merek tertentu begitu ya. Tiru aja dulu. Kecuali sudah daftar di paten gitu ya. Tiru karena sudah banyak, udah tinggal masuk, tinggal Anda kalau udah meniru ya pasti modifikasi. Kalau dia jual harga 1.000, Anda jual berapa? Rp5 karena Anda yakin itu bisa untung. Ya tiru tetap, kalau sudah berubah harga berarti sudah modifikasi sahabat sekalian. Ya. Amati, tiru, contek aja habis-habisan. Tidak melanggar etika, tidak melanggar moral sebagainya. Ketiga, modifikasi dengan panca indera Anda, aktifkan semua. Nah, ide-ide itu muncul kalau Anda memang sengaja dan suka belajar. Nah, baru tahapan ketiga yang tahapan terakhir ya, inovasi, menciptakan sesuatu yang belum ada. Kalau tadi modifikasi mengubah saja, sahabat sekalian ya. Itu gambar seperti itu. Nah, di dalam ilmu memodifikasi itu ada juga namanya konsep namanya scamper. Ya, creative scamper, yaitu singkatan dari substitute, S-nya substitute, kedua combine, ketiga adapt, A-nya, lalu modify, kemudian purpose, lalu eliminate, lalu reverse atau rearrange ya. Itu scamper. Ada 7 gitu ya. Contoh substitusi tadi ya. Anda membuat yang namanya tadi ya, bisnis bakpao. Anda ganti bakpaonya isinya apa? Yang tadinya daging sapi, saya ganti daging kambing. Lalu saya kombinasi. Bakpaonya isinya ada 4 macam ya. Anda bisa bentuk ya, bakpao tapi bisa dipotong-potong. Ya, bakpao kombinasi. Di dalam bakpao itu ada rasa nanas, ada rasa kacang hijau, ada rasa daging sapi, daging ayam. Wow. 6 rasa. Nah, belum ada kan? Bakpao 6 rasa. Wow. Silakan tuh, itu sudah kombinasi. Nah, atau berikutnya adapt atau meniru, adaptasi. Meniru aja. Itu bagian dari modifikasi. Kemudian bisa memperbesar, memperbesar. Modify. Semuanya tadinya ukuran bakpaonya kecil, saya perbesar, atau yang besar jadi saya perkecil. Banyak kue-kue unyil sebagainya gitu ya. Modifikasi di sini. Ya, lalu saya bisa penggunaan lain. Nah, misalnya purpose-nya, bakpao ini juga membuat Anda untuk menjaga kesehatan dan kebugaran. Bisa nggak? Itu dibuat gunakan yang lain. Mungkin di bakpao itu bisa dikasih vitamin C yang lengkap gitu ya. Penggunaan lain juga selain untuk mengenyangkan perut, juga membuat tubuh Anda lebih sehat, lebih bugar. Nah, itu penggunaan lain. Atau eliminasi, memperkecil bisa tadi ya. Nah, di situ terakhir baru diatur ulang. Yang tadinya bakpao dagingnya di dalam, kita taruh daging sekarang di luar supaya kelihatan, dikasih toppingnya bagi sahabat sekalian ya. Itu namanya sudah teknik namanya bagian dari bentuk-bentuk kombi atau modifikasi. Jadi ketika Anda sudah melatih observasinya, maka Anda bisa kuat menemukan. Nah, ide-ide itu muncul kalau buat saya kreativitas itu pebisnis itu adalah seberapa Anda menyediakan waktu untuk belajar, untuk melakukan observasi dan mencatat dan berpikir. Nah, itu dia. Kalau Anda pengusaha malas berpikir, malas mengobservasi, sudah pasti Anda bisnisnya hanya itu lagi dan tidak pernah berkembang. Padahal syarat pengusaha harus terus mengembangkan diri, mengembangkan produknya, mengenal pasar dan seterusnya. Sahabat sekalian. Jadi sahabat entrepreneur harus terus belajar untuk kreativitas. Kalau ada dorong kecintaan, pasti ada informasinya. Nah, contoh bagaimana tahap-tahapannya sih dalam membangun kreativitas dalam bisnis. Contoh, Anda misalnya mau membuat bisnis baru, yaitu bisnis yang namanya membuat bisnis mie ayam, tapi mie ayam versi baru. Nah, itu mie ayam. Tentu mie ayam ini Anda observasi, ambil contoh. Misalnya mie ayam
dari merek tertentu. Lalu Anda bayangkan, jadi Anda beli dulu mie ayamnya tentu ya. Ya boleh beli enggak terserah Anda ya. Karena kan membedah. Mie ayam ini begitu Anda menerima mie ayam, coba Anda urai. Komposisi mie ayam ini apa saja sih? Apa saja variabel di mie ayam ini? Lihat ya. Oh iya, mie ayam, namanya mie ayam. Pertama namanya mie, berarti ada unsur mie-nya. Variabel pertama adalah mie. Lihat ya, mie ayam. Kemudian unsur kedua apa di sini? Yaitu namanya di sini kuahnya. Kuahnya ya, itu menguatkan. Mie ada kuahnya. Berarti kuahnya apa? Ya kaldu ayam, karena mie ayam, kaldu ayam kuahnya di sini. Itu variabel kedua. Variabel yang ketiga adalah ada toppingnya. Toppingnya apa? Ya namanya mie ayam, pasti ya ayam toppingnya. Jadi ada unsur mie-nya, ada unsur kuahnya, kaldunya, ada unsur toppingnya, yaitu daging ayam dan sayur-sayurannya, dan bermacam-macam toppingnya. Ada sambelnya, ada seterusnya, ada bawangnya, itu bagian dari toppingnya. Nah yang keempat, selain unsur-unsur di dalamnya, yang kelima unsur packagingnya. Packaging mangkok. Mangkoknya apa? Gambarnya ayam. Kalau ada beli mie ayam, tukang bakmi ayam yang di gerobak, mangkoknya udah standar tuh ya, pasti ada gambar ayamnya tuh, kemungkinan besar ada ayamnya. Nah, jadi ada 4. Setelah Anda bedah, Anda urai, namanya nih struktur dari produk mie ayam. Variabel 1 ada mie-nya, variabel kedua ada kaldunya, variabel ketiga ada toppingnya, variabel keempat adalah packagingnya. Nah dari sinilah Anda punya ide. Mie-nya saya membuat jadi apa? Karena berarti konsepnya mesti dirubah. Misalnya mie kambing. Mie kambing. Belum dijual tuh sahabat sekalian, mie kambing. Berarti Anda mulai mengidentikan, konsepnya mie kambing. Tapi ingat ya, syaratnya kalau Anda mulai kreativitas harus punya pasar. Siapa segmen yang mau Anda garap? Targetnya siapa? Kalau bicara mie kambing, berarti orang dewasa, misalnya, siapapun juga sih ya, yang punya image tertentu terhadap kambing. Nah, berarti yang diubah apanya? Nah, bisa mie-nya kan Anda ubah? Bisa saja kambing ini mengandung ekstrak kambing, kandungan di dalam mie-nya waktu dibuat sudah ada unsur kambing masuk di sana, sudah ada unsur-unsur menguatkan bagi para pria yang memakan mie kambing ini akan lebih perkasa. Itu unsur mie-nya dirubah, tekstur kambingnya. Yang kedua, kuahnya, kaldu-kaldunya. Nah, kaldunya ya ada miskombinasi ya, mau kuah kaldu kambing kah atau tidak, itu ada buat. Lalu yang ketiga, baru toppingnya. Toppingnya mau unsurnya apa? Yang kambing boleh, mau pakai macam boleh, silakan. Yang penting punya daya tarik di situ. Nah, lalu gimana ininya? Packaging ya terserah Anda. Mau packaging siap saji begitu ya, atau packaging bisa delivery. Nah, macam-macam. Anda sudah punya karya baru. Setelah apa? Anda melakukan observasi, modifikasi, ya, mengubah bentuk, mengubah semuanya. Nah, itu sederhana, sahabat sekalian. Asal Anda punya tekad berbisnis, pasti indikator tersebut muncul. Syarat tadi apa? Punya daya dorong, punya kecintaan kepada pilihan profesi Anda sebagai seorang entrepreneur. Hebat sekali sahabat sekalian, Anda telah berani menjadi entrepreneur, dan saya yakin Anda akan jauh lebih sukses kalau Anda terus melatih diri Anda di dalam mengembangkan bisnis Anda. Semoga Anda sukses melihat video ini dan bermanfaat bagi Anda mempelajarinya. Dan jangan lupa sahabat sekalian, saksikan terus video-video saya lainnya supaya Anda bisa berkembang dan belajar hal-hal yang baru untuk bagaimana kompetensi Anda meningkat terus-menerus, berkembang jauh lebih baik. Dan doa saya semoga Anda sukses dalam bisnis Anda. God bless you.